Baik, saudara-saudara sekalian, eh, pertemuan kali ini mata kuliah aplikasi perkantoran 2 akan kita membahas fungsi if atau fungsi logika if dalam Microsoft Excel. Dalam pertemuan yang ke-5 ini kita membahas fungsi logika if, dan nanti latihannya itu ada pada praktikum 6, terus 62, terus 7, 8 sampai dengan 10. Baik, kita mulai saja dengan fungsi logika if. Fungsi logika if dalam Microsoft Excel ini diartikan ini fungsi yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu kondisi jika suatu persyaratan terpenuhi, atau dapat dibahasakan pemilihan alternatif jawaban yang lebih daripada satu jika persyaratannya terpenuhi. Selanjutnya kita lihat bentuk daripada penulisan logika if. Jadi yang saya tulis ini bisa juga Anda lihat di Microsoft Excel. Anda bisa ketik sama dengan if kurung buka. Nanti di sini dia munculkan bentuk umum daripada fungsi if. Ini yang pertama logical test, terus yang kedua value if true, dan koma value if false. Jadi sama dengan yang saya tulis di sini. Sama dengan if kurung buka logical test titik koma value if true. Logical test ini tes logika. Terus koma value if true ini nilai jika benar. Terus koma nilai jika salah atau value if false. Oke, dalam tes logika ini ada 3 di dalamnya. Yang pertama itu harus Anda tahu bahwa nilai yang diuji itu yang dimana. Nilai yang diuji ini bisa berupa teks dan juga bisa berupa angka. Terus dapat juga sudah diisi dalam sel Excel ini, atau bisa juga diketik langsung di dalam rumus. Terus yang kedua adalah operator pembanding. Yang dimaksud dengan operator pembanding ini adalah lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, terus lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Terus yang berikut ada nilai pembanding. Nilai pembanding ini berupa teks atau data juga. Teks atau angka. Jadi angka itu bisa diinput dalam sel Microsoft Excel, atau teks itu juga bisa diinput dalam Microsoft Excel, atau dapat diketik langsung. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh kasus di bawah ini dengan penggunaan fungsi if atau rumus if. Di bawah sini ada kurang lebih 10 siswa yang mempunyai nilainya sekian. Dari data nilai ini disuruh kita buatkan keterangannya. Keterangannya itu berdasarkan nilai ini lulus atau tidak lulus. Oke, bahasa dalam Excel nanti ditulis seperti ini. Jika nilainya lebih besar daripada 60, maka keterangannya lulus. Dan jika nilainya lebih kecil daripada 60, maka keterangannya tidak lulus. Oke. Dalam fungsi logika if,
karena dia adalah pemilihan alternatif jawaban yang lebih daripada satu, maka jawaban itu yang kita cari itu harus lebih daripada satu, artinya 2 ke atas, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, contoh soal atau kasus ini, jawaban yang diperoleh itu adalah 2, yaitu lulus dan tidak lulus. Oke, dalam rumus atau fungsi logika if ini juga diasumsikan seperti ini. Jika jawaban itu ada 2, maka jawaban yang pertama itu dianggap benar dan yang kedua itu dianggap salah. Jika jawaban itu 3, maka jawaban yang pertama dan yang kedua itu dianggap benar, yang ketiga dianggap salah. Jika jawabannya itu adalah 4, maka jawaban yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu dianggap benar, dan yang keempat dianggap salah. Artinya setiap jawaban yang terakhir itu dianggap salah. Itu asumsi. Jadi asumsi bukan yang sebenarnya, seperti itu. Oke, jadi dalam kasus ini atau contoh ini kita ketahui bahwa ada 2 jawaban, lulus dan tidak lulus. Sekarang kita masukkan dalam fungsi logika if. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kita langsung saja buat di sini supaya hasilnya nanti bisa kelihatan. Jika nilai lebih besar daripada 60, maka ditulisnya seperti ini, sama dengan if kurung buka. Ini dibacanya adalah jika. Jadi sama dengan if kurung buka itu dibacanya jika. Jika nilai ini dalam logical test itu, jadi setelah kurung buka itu logical test. Dalam logical test itu adalah nilai atau data yang diuji. Data yang diuji dalam hal ini adalah nilai. Nilai yang dimaksud adalah data yang pertama di sini. Oke. Setelah itu, jadi dia munculnya di sini adalah alamat sel karena datanya sudah diinput angka dalam sel D21. Setelah itu operator pembanding. Operator pembandingnya adalah lebih besar. Jadi jika nilai lebih besar, ya lebih besar dari 60. Nah, nilai pembandingnya adalah 60. Ini nilai pembanding. Jadi jika nilai lebih besar 60. Nah, dapat dibaca ini. Jadi ditulis dalam rumus begini, tapi dibaca itu seperti keterangan yang di bawah sini. Jadi jika nilai D12 ini adalah nilai yang isinya 63 ini lebih besar dari 60, maka koma ini jawabannya. Ini value if true-nya. Value if true-nya adalah jawaban yang benar itu adalah lulus. Kurun koma penutup. Jadi kalau ditulis string dalam rumus ini harus ditulis teks dalam rumus if itu harus menggunakan string. Karena string itu adalah koma pembuka 2 di atas dan koma penutup. Oke, selanjutnya setelah value if true atau nilai jika benar, titik koma, nilai jika salah. Nilai jika salah tadi, nilai jika benarnya lulus, maka nilai jika salahnya adalah tidak lulus. Ini langsung saja ditulis tidak lulus. Nah, kurung tanda kutip penutup, baru kurung tutup. Nah, kenapa yang jika yang kedua ini tidak menggunakan jika nilai lebih besar lebih kecil daripada 60? Karena di dalam rumus atau fungsi Excel ini, nilai yang dianggap salah itu langsung ditulis jawabannya. Karena di sini tadi dikatakan value if true dan value if false. Jadi tanpa logical test. Jadi tanpa logical testnya langsung dituliskan jawabannya. Karena nanti Excel membacanya begini. Jika nilai lebih besar daripada 60, maka jawabannya lulus. Jika tidak, maka jawabannya tidak lulus. Jika tidak ini artinya jika nilainya itu lebih kecil daripada 60, maka jawabannya tidak lulus. Seperti itu. Oke, sekarang kita enter, selesai. Hasilnya di sini lulus. Kenapa lulus? Karena nilainya ini lebih besar daripada 60. Nah, sekarang ini rumusnya kita copy ke bawah. Kita handle saja. Tarik ke bawah. Nah, nanti hasilnya yang di bawah seperti ini. Ini yang kedua. Yang kedua ini tidak lulus. Kenapa dia tidak lulus? Karena nilainya
45. 45 ini berarti lebih kecil daripada 60. Demikian yang di sebelah bawah ini Dono 78. Kenapa 78 lulus? Karena 78 itu lebih besar daripada 60. Nah, dan seterusnya itu hasilnya seperti ini. Baik, demikian itu adalah fungsi logika if. Dalam pertemuan ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita sampai di pembahasan selanjutnya atau pembahasan materi lanjutan. Demikian, terima kasih.